masih ada masa depan yang harus dipersiapkan, dan masih ada orang tua yang harus dibanggakan. Nah, itu pesan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Oke, pada pagi yang cerah ini kita akan mewawancari teman saya. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja. Jadi bisa perkenalkan nama Anda? Ya, nama saya Nandi Pramudi. Saya tinggal di Haurgelis, Indramayu. Nggak jauh kok rumahnya di situ, dekat-dekat sini. Ya, tidak jauh ya? Iya. Kira-kira 6 km dari sini sih. Jadi bagaimana perjalanan Anda bisa bersekolah di Al Zaitun ini? Perjalanan saya masuk sini tuh benar-benar panjang ceritanya. Jadi gini, saya itu kan anak baru di sini, masuk kelas 10 tahun 2018 di sini. Anak baru ya? Iya, saya anak baru kebetulan di sini, dan saya masuk ke angkatan Defender, angkatan 17. Saya waktu itu diperkenalkan oleh orang tua saya tentang pesantren Al Zaitun ini. Kebetulan juga saya tertarik dengan pesantren ini. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk mencari info lebih dekat tentang Zaitun. Menurut saya sih bagus, terus juga cocok dengan saya. Nah, makanya saya masuk sini seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Iya. Menurut Anda bagaimana rasanya bisa bersekolah sini? Apakah bahagia atau lain sebagainya gitu? Menurut saya gini ya, yang saya rasakan setelah saya masuk sini, alhamdulillah saya cukup bersyukur sih, karena dengan masuk sini saya itu bisa mengenal gitu teman-teman saya yang dari Pulau Jawa ataupun di luar kota ini. Oh, banyak gitu ya? Banyak temennya. sekali teman-teman saya bisa mendapatkan teman banyak, saya bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang banyak, saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu di sini. Seperti itu, saya sangat bersyukur intinya. Banyak sekali berarti yang didapat di sini. Alhamdulillah banyak sekali. Gitu. Terus kegiatan-kegiatan seperti apa sih yang ada di sini itu? Kegiatan itu banyak. Ada kategori olahraga, ada juga yang sampingan. Jadi yang olahraga itu ya mungkin ada bola basket. Basket. Terus Ikut basket? Tidak, saya pernah ikut badminton. Badminton. Saya ikut badminton. Ya seperti itu. Gitu. Masih banyak yang lainnya sih. Masih banyak. Kan sekarang lagi pandemi nih ya, lagi COVID-19. Jadi bagaimana Al Zaitun itu dalam menghadapi pandemi ini gitu? Jadi ya selama saya di sini dan saya diajarkan oleh pemimpin Mat Al Zaitun ini untuk mengikuti protokol WHO. Jadi kita itu di sini masih sekolah seperti biasa, tatap muka. Namun kita tidak lepas dari protokol WHO. Pemimpin Al Zaitun itu mengajarkan kita untuk menjaga jarak, berpakai masker, dan tidak lupa dengan cuci tangan dan bawa botol air minum. Seperti itu. Hebat sekali ya berarti. Al Zaitun ini bisa mengikuti peraturan internasional gitu ya. Mantap. Gitu. Makanya di sini sehat-sehat, nggak ada yang kena terpapar satupun orang. Iya. Setelah itu apa sih dari ini Anda gitu pesan dan kesannya untuk kedepannya buat baik. Gini, dari saya buat kedepannya tolong banget jaga kesehatan, karena dalam kondisi seperti ini kan wabah ataupun virus kan lagi emang benar-benar mengancam dunia lah gitu. Mohon jaga kesehatannya, ikuti terus protokol WHO, terus jangan pernah putus semangat untuk hidup, terus saja jangan putus semangat. Intinya jangan putus semangat terus dalam menjalankan hidupnya. Ingat, masih banyak cita-cita yang harus saya kejar dan kalian kejar, masih ada masa depan yang harus dipersiapkan, dan masih ada orang tua yang harus dibanggakan. Nah, itu pesan dari saya. Ya, kita dapat bertemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, gini loh guys, saya membawakan teman saya ini guys. Jadi saya ini ingin menceritakan biografi dia nih guys. Gimana sih perjalanan hidup dia, masa lalu dia. Langsung aja guys, kita tanyakan. Oke.
Halo bro. Halo, Namanya siapa nih bro? nama saya Muhammad Zaki Alfarisi. Tinggal di mana? Ya, saya berasal dari kota Bandung. Jauh juga ya bro. Iya. Bandungnya di mananya tuh? Kalau Bandung saya tuh di ini daerah kota Cimahi di sana. Oh, Iya, itu asli pribumi Bandung apa tidak? asli saya. Orang tua saya kedua-duanya dari Bandung. Oh, Keluarga saya hampir mayoritas semua di Bandung. berarti udah lama ya tinggal di Bandung ya? Iya, sudah lama. Oh, eh, pas Anda sekarang sekolah di mana? Sekolah Kelas berapa? semenjak 2015 awal saya naik ke MTS. Hmm? Saya ini diajak oleh bapak saya ke sini. Saya ditawarkan mau nggak kita sekolah pesantren. Di mana tuh? Oke. Sekolahnya di Mahat Al Zaitun. Oh, setelah saya datang ke sini, saya melihat-lihat Al Zaitun, ternyata bagus sekali, indah sekali dari bangunannya seperti belakang ini. Terus Oh iya emang mantap. iya, masjid-masjid, terus lihat dari asrama, fasilitas yang ada di sini tuh emang bagus gitu. Dan akhirnya saya tertarik sini dan saya masuk dari Sanawiyah. Oh Sanawiyah. Oh Sanawiyah berarti udah lama juga ya? Lama, Sanawiyah. sudah 5 tahun dan sekarang mulai masuk ke 6 tahun ya. Mantep. Gimana tuh pas awal-awal Anda masuk ke sini nih bro? Kan pasti kan yang namanya pesantren tuh bro, kan kadang ada pahit kadang ada manisnya. Nah, Oh, banyak sekali perasaan Anda rasanya. pas awal-awal gimana tuh pas awal MTS Anda masuk sini? Awalnya saya tertarik gitu, merasa senang di Iya. sini. Kelas 7 masuk, itu berubah semua. Semenjak saya ditinggalkan saya sedih banget. Saya sempat saya menangis terkadang gitu, tapi ya mau gimana lagi, jalanin aja gitu. Akhirnya saya mencoba mencari banyak teman di sini, cari-cari, dan ternyata emang benar banyak teman tuh menghilangkan masalah gitu. Iya betul sih emang. Iya, jadi kesedihan saya tuh sedikit demi sedikit mulai hilang. Kangen rumah, kangen orang tua itu mulai hilang lah. Dan saya udah mulai menyesuaikan di sini gitu. Oh bagus deh kalau gitu. Terus masa manis apa nih yang Anda dapatkan selama Anda MTS? MTS ya begitu. Pengalaman hidup sih yang banyak didapatkan di sini tuh seperti kayak banyak teman lah. Temen. Terus hidup baru, jauh dari rumah, dan saya bisa banyak mengambil pelajaran di situ. Bahwa hidup itu harus mandiri gitu. Betul. Iya. Betul banget. Bisa diceritain apa aja gitu yang pengalaman Anda yang sangat berkesan waktu MTS itu sampai berbekas gitu mungkin di otak Anda sampai Anda keinget gini-gini tuh apa tuh pengalaman Anda yang paling berbekas di waktu Di MTS Anda? MTS sih. MTS saya gimana ya? Banyak sih sebenarnya yang berbekas gitu ya. Seperti pengalamannya seperti kebersamaan bersama teman. Kita di sini hidup berteman, banyak kawan, dan pengalaman manisnya gitu. Kita di sini bisa mengetahui gitu arti rasa kebersamaan. Bagaimana susah hidup bareng bersama teman-teman, saling bantu sama lain. Itu yang paling berbekas sih di saya. Iya. Jadi emang itu. Mantep bro, kuat ya. Saya aja yang masuk dari kelas 10 aja kayak rada gimana gitu. Ya setelah saya mendengar cerita Anda tuh kayak saya termotivasi untuk lebih semangat. Masa kamu aja bisa, masa saya enggak kan gitu kan. Oke. Nah terus kan Anda kan sudah masuk MTS beranjak ke MA nih. Nah terus gimana tuh perasaan Anda? Apakah MTS lebih menyenangkan ataukah MA yang lebih menyenangkan? Kalau menurut saya sih Alia sih, semenjak masuk Alia makin banyak pengalaman yang saya dapat. Kalau di MTS kan kita cuman hidup ya gitu, mengikuti alur seperti ya bangun, makan, sekolah, olahraga, tidur lagi. Kalau muda Alia kita beda, kita sudah masuk ke dunia yang namanya organisasi gitu. Terus kita mulai menjadi mustami,
kita dididik jadi Mustami. pemimpin gitu. Kita didik untuk public speaking depan banyak orang. Itu di aliyah tuh diajarkan. Kalau Mustami itu mengajar adik kelas atau gimana tuh? Mustami iya, kita seperti mengajak adik kelas mengajar Oh, iya, bukan mengajar. mengajak. Mengajar untuk misalnya ada yang belum bisa baca Quran, kita diajarkan dia untuk jadi bisa. Kita didik dia supaya lebih taat lah pada aturan gitu. Itu dalam bidang apa aja? Kayak agama, Al-Quran, terus Iya, lebih mayoritas sih lebih ke Al-Quran. Iya. gitu. Soalnya kan Oh. Itu pengalaman kelas berapa tuh jadi Mustami? itu dari awal masuk aliyah kelas 10. Kita jadi Mustami, mendidik. Baru kelas 10 aja udah jadi Mustami ya. Iya. Terus kan sekarang Anda kelas 11 nih bro, kelas 11. Sekarang 12. Anda lagi, oh ya kelas 12 ya, lupa, maaf. Kelas 12 tuh, jadi selama kelas 10, kelas 11 itu ada Anda mendapatkan masa-masa apa yang menyenangkan di MA? Kan tadi kita nanyanya di MTS, nah kita sekarang nanya di MA nih, gimana nih bro? Kalau di aliyah tuh masa-masa menyenangkannya tuh kayak apa ya? Kita ya gitu, berpengalaman di organisasi. Itu yang ditekankan di organisasi. aliyah tuh lebih cenderung ke organisasi gitu menurut saya. Bagaimana cara mengatur, mengorganisasikan lah istilahnya. Terus kayak gitu, kita harus mengatur waktu, harus bisa apa ya, membuat satu tujuan itu tercapai. Iya. Emang di sini ada organisasi apa aja bro? Kalau di organisasi ada banyak sih kalau sekarang. Banyak. Ada jurnalis, ada, dan yang paling penting tuh ini Opmas, organisasi pelajar Mahat Al Zaitun. Itu organisasi Opmas. kelas 12. Itu mengurus seluruh santri. Oh. Jadi gini nih bro, tadi kan sempat berbicara Opmas ya. Opmas itu dari santrinya apa ada gurunya apa ada gimana tuh bro? Opmas tuh sesuai dengan judulnya sih kan organisasi pelajar Mahat Al Zaitun. Oh, Opmas itu organisasi pelajar Pelajar Mahat Mahat Al Zaitun. Jadi ya gitu, anggotanya itu semua berasal dari pelajar, santri gitu. Dari santri ya untuk santri. Oh. Tapi itu semua di bawah bimbingan guru gitu, bawah bimbingan pembina. Iya. Tuh. Terus Ada banyak sih sebenarnya Opmas. Dari anggotanya dari pertama nih, yang paling pertamanya tuh presiden. itu silsilahnya tuh bro. Ya, dari presiden, wakil, Ya. menteri-menteri yang lain. Itu semua Itu menterinya ada berapa tuh bro kira-kira? kalau 12 kalau nggak salah. 12. Ada 12, ada banyak, ada Bisa disebutin? kayak menteri olahraga, penegak disiplin, menteri bahasa, kayak gitu, apa, informasi publikasi, terus sekretaris. Misalnya banyak juga ya, iya, mantep. ada banyak situ. Tapi ini Opmas tuh hanya dijalankan oleh kelas 12 atau gimana tuh bro? Kelas 12. Kelas 12 saja? Jadi kelas 12 baik kelas tertinggi gitu. Iya. Sudah diamanahkan untuk mengatur gitu santri, mendidik santri. Ya. Jadi semuanya itu organisasi dipegang sama kelas 12 nih. Iya. Nah terus yang Mustami itu diambil alih oleh kelas 11-nya. Iya. Jadi gini, Mustami itu organisasi binaya gitu. Binaya yang mendidik santri sanawiyah. Iya. Nah, binaya itu udah di bawah bawah pengawasan ini Opmas. Iya. Binaya. Jadi masih dinaungi oleh Opmas binaya tuh. Iya, dinaungi oleh Opmas. Gitu tuh. Terus kan Anda sekarang udah kelas 12 nih ya, mau lulus. Saya mau tahu Anda di sini lanjutnya kemana nih? Apakah mau ngelanjut di sini sebagai MBT atau keluar atau ke universitas lain? MBT itu berarti kan membangkitkan batang terpendam ya. Yang lulusan di sini kita menjadi kuliah di sini, jadi guru gitu ya, dan lain-lain. Oke, Kewi. Kalau saya sih, Jangan duduk saja. Iya, Wi. Oke. kalau saya lebih ingin keluar gitu, kuliah di luar. Oh, kuliah di luar. Ya, tapi saya tetap sini gitu. Misalnya sini apa yang kurang saya akan nambah. Sebenarnya saya ingin
Mantep. kayak ingin apa ya, IT gitu. Oh, Saya lebih suka ke IT. Saya ingin belajar IT, lalu saya membawa ke sini gitu. Iya, jadi itu alasan Anda tidak lanjut ke sini ya? iya. Karena Anda mau ngambil IT. Oh, kalau di luar itu yang ada IT-nya kira-kira di universitas mana sih, Bro? Hampir semua universitas juga ada sih sebenarnya kalau Oh. IT itu. Iya, iya, iya. Banyak. Tapi Anda nggak ke sini? Tapi iya, Nggak ke sini. ke sini. Oh, ke sini. Merdeka. Kuliah di sini. Di luar. Oh, kuliah di luar. Oh, gitu. Iya. Terus Mana fotonya? Oh, kira-kira mau kuliah ambil kerja apa kuliah doang tuh? Kuliah sih. Tapi saya ingin mencoba juga kita membuka usaha. Terus Buka usaha itu. usaha apa tuh, Bro, kira-kira? Kalau usaha ya banyak sih sebenarnya usaha yang pengen jalanin gitu. Mantap. Iya. Bisnismen nih. Iya gitu. Tapi saya ingin fokus kuliah dulu soalnya ya belajar dulu lah. Oh, Istilahnya. belajar dulu Di masa ya. muda ini waktu produktif kita harus belajar terus belajar. Iya. Cerita apa sih yang sebenarnya kita belum tahu gitu. Apa sih yang belum ada di diri kita gitu. Target sukses tuh emang kira-kira umur berapa nih? Agak sukses ya. Waktu muda juga sebenarnya ingin sukses. Harus bisa sukses. Usia sekarang gitu. Iya, mantap. Sukses tuh nggak apa ya, nggak melihat umur itu. Iya. Emang ada planning Anda tuh ke depan tuh gimana sih buat menghadapi ini nih masa-masa sekarang nih? Kan saya dengar-dengar tuh kan katanya sekarang aja sekolah daring, ini daring. Nah, kemungkinan nih, Bro, kuliah juga mungkin agak ribet sih untuk masuk. Nah, itu planning Anda tuh gimana, Bro? Apakah udah dapat info atau belum apa gimana? Kalau menurut saya sih daring ini tuh hanya kayak belajar sementara aja gitu. Soalnya kan kita lagi ada pandemi COVID-19. Iya. Jadi semua terbatas, semua kita harus di rumah. Nah, daring juga suatu saat juga akan berakhir. Iya sih. Ya, kita akan pasti. kembali tatap muka lagi. Ya. Ya itu sih emang. Hmm. Terus apa ya, Bro? Kenapa tuh nggak di sini aja gitu? Kan kalau di sini tuh kan bisa kayak lebih terjaga gitu. Iya. Tatap muka juga lebih deket juga nih. Universitas kan di sini juga ada kan? Iya. Itu kenapa nggak di sini aja tuh? Pengen masih ngambil IT. Ngambil. Iya, saya mau. Itu juga saya kesini lah. Harus lah, ntar Iya. jangan lupain angkatan ini. Nggak boleh dilupain tuh. Oke. Kalau boleh tahu Anda sendiri masuk organisasi apa? Kalau saya organisasi cuman ini sih sebenarnya saya jadi anggota satu kementerian. Oh, Iya. Saya anggota Kementerian Informasi Publikasi informasi dan publikasi. dan publikasi. Itu kerjanya kira-kira ngapain aja tuh, Bro? Kalau di informasi publikasi kita mendapatkan amanah untuk seperti mempublikasikan ya kegiatan-kegiatan di sini gitu. Seperti aktivitas sehari-hari atau misalnya kita akan membuat satu film short movie gitu. Oh, berarti mantap juga ya di sini ya. Jadi ada suatu organisasi yang benar-benar itu mencangkup kehidupan santrinya ya. Oh, mantap juga nih sekarang. Terus enak nggak tuh di bagian Anda di bagian apanya? Saya di bagian ini kameramen. Oh, Banget ya. kameramen. Mantap. Saya lebih cenderung ke jadi kameramen. Oh, kameramen. Oh, mantap. Sekali-sekali dong ajarin saya dong, Bro, kameramen. Boleh. Maksudnya Apa nggak sih ngajarin? jadi modelnya gitu? Boleh kan sekali-kali gitu. Terus kira-kira nih, Bro, kan saya udah banyak lah ya nanya-nanya kamu terus ini. Jadi saya mau pendapat kamu untuk motivasi ke adik kelas, ke siapa aja, gimana? Untuk Menurut adik kamu untuk buat kedepannya gitu mungkin? semuanya ya. Kan Anda juga udah mau lulus nih. Apa kesan dan pesan Anda selama di sini dan pesan Anda untuk
sivitas Mat Al Zaitun ini baik untuk adik kelas atau guru atau siapa atau ini. Pesannya sih tetap terus tetap terus ini belajar. Belajar kan, belajar itu penting. Iya penting ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari banyak hal, itu formal dan formal juga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Intinya tetap terus belajar dimanapun kita berada, karena dengan terus belajar masa depan tuh akan lebih mudah dicapai gitu. Apa yang kita inginkan lebih mudah dicapai karena kita sudah mengetahuinya. Jadi tetap terus belajar, perbanyak pengalaman, hidup mandiri gitu. Iya. Karena guru terbaik itu adalah pengalaman. Iya. Sini bro, saya mau nanya satu lagi nih. Kan sekarang itu kan masa COVID nih. Iya. Nah, tadi kan Anda berbicara tentang kegiatan. Nah, gimana ini Al Zaitun, bagaimana peran Al Zaitun saat menghadapi COVID? Itu gimana bro? Itu apakah kegiatan tetap jalan ataukah tidak? Mungkin sekolah juga jalan atau tidak? Menurut saya hanya di Al Zaitun doang, cuma di Al Zaitun doang di Indonesia yang sekolahnya itu mengadakan tatap muka gitu. Kan kalau di luar-luar selain Al Zaitun tuh sekolah tuh melakukan dari kita di rumah hanya bisa lewat handphone atau laptop menggunakan aplikasi Zoom gitu. Iya. Kalau di sini kita bertatap muka, kita bertemu dengan teman-teman, kita bertemu guru, diajar dengan guru di kelas. Iya. Seperti dulu-dulu gitu. Tapi banyak sekali perbedaannya, seperti ya gitu, kita kemana-mana harus menjaga jarak, memakai masker. Iya. Jadi Itu. tidak lepas dari ini ya, protokol WHO gitu ya. Iya. Mantap. Jadi kita lebih mengikuti ke protokol WHO, protokol internasional. Gitu. Iya. Jadi di sini semua masih jalan, sekolah, kegiatan, namun tetap menjalankan WHO juga ya. Ya, semua masih jalan di sini. Bagus. Olahraga diatur, jadwal. Tapi kadang-kadang kayak gitu merasa bosan atau tidak sih bro? Sebenarnya sedikit sih bosan, tapi yang penting kita bisa masih bersosialisasi lah bersama teman-teman. Betul. Kita meskipun sedikit terbatas, namun kita masih bisa bersosialisasi teman, bermain gitu, dan tetap mengikuti peraturan WHO gitu. Iya. Mantap. Ya, tadi kan dengarkan motivasinya harus hidup mandiri. Oke. Ya, mungkin sekian saja dari pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahi warana wa yarfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Oke, pemirsa, assalamualaikum, merdeka. Jangan lupa di like video ini, di komen, subscribe, dan jangan lupa juga dikasih lonceng agar teman kamu tahu apa yang kamu tahu, untuk disebarkan ke seluruh dunia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, merdeka.